Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya boleh melimpah di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mohon pengampunan-Mu atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah sungguh hidup kami senantiasa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kekristenan kita adalah hidup oleh karena anugerah Allah dan hidup untuk tujuan Allah. Kehidupan yang hidup dengan anugerah Allah dan kehidupan yang hidup untuk tujuan Allah selalu berjalan bersama-sama. Ketika kita hidup untuk tujuan Allah, maka Allah menyertai kehidupan kita dan Allah menghidupkan kita dengan anugerah-Nya. Pada masa kini banyak orang yang tidak bisa mengalami anugerah Tuhan karena mereka tidak hidup untuk tujuan Tuhan. Mereka hidup untuk tujuan mereka sendiri sambil ingin mengalami anugerah Allah. Kehidupan yang demikian tidak mungkin bisa terjadi. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita harus memahami bahwa kita hidup untuk tujuan Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan kehidupan kita untuk Dia dan untuk memuliakan Dia. Tujuan Allah ialah untuk menyelamatkan kehidupan kita dan menjadikan kita di dalam karya untuk memuliakan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia. Jika kita hidup untuk tujuan Allah, maka semua hidup Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang hidup sesuai dengan tujuan Allah mengandung 3 bagian. Yang pertama, yaitu kehidupan yang hidup sesuai dengan tali sifat Allah secara sempurna. Yang kedua, kehidupan yang hidup sesuai pandangan Allah. Dan yang ketiga adalah kehidupan yang hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa hidup sesuai dengan tujuan Allah, maka kita harus melandasi kehidupan kita di dalam iman yang benar. Iman yang benar yaitu iman yang didasarkan kepada Allah sebagai pusat dari kehidupan kita. Tetapi masih banyak di antara kita yang memiliki cara pandang yang salah tentang iman. Jika kita beriman tetapi belum mengerti hakikat iman, pasti kita bisa jatuh ke dalam sistem iman yang palsu. Iman yang palsu atau iman yang tidak benar adalah pengertian yang salah tentang iman. Seperti bunga palsu, kelihatannya seperti hidup tetapi sama sekali tidak ada hidup di dalamnya. Iman yang palsu juga demikian, yaitu iman yang imitasi. Di tengah iman yang palsu, selalu ada kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri itulah
hakikat dari kejatuhan di dalam dosa. Walaupun seseorang hidup penuh setia, berbakti, dan mengorbankan diri bahkan melayani, tetapi jika dia hidup berpusat pada dirinya sendiri, itu adalah kehidupan yang jatuh ke dalam dosa di hadapan Allah. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri berhubungan erat dengan kehidupan dunia dan juga kuasa kegelapan. Di dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri tidak ada hidup Allah di dalamnya. Terkadang kita mengukur keberhasilan sebagai wujud dari iman yang benar, tetapi berhasil di dunia belum tentu merupakan hasil dari hidup bersama dengan Allah. Pada masa kini banyak orang Kristen merasa berat untuk hidup di dalam kehidupan yang berpusat kepada Allah, dan mereka sudah terbiasa hidup dalam kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Tetapi di dalam kehidupan yang hidup berpusat pada diri sendiri, tidak mungkin ada hidup bersama dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 ciri khas kehidupan yang hidup berpusat pada diri sendiri, yaitu yang pertama, kehidupan yang hidup dengan milik sendiri, kehidupan yang hidup untuk tujuan diri kita sendiri, dan kehidupan yang hidup dengan cara kita sendiri. Kehidupan yang demikian tentunya tidak mau diarahkan dan diisi oleh firman Allah, dan cenderung melakukan apa yang menurut diri kita baik, bukan menurut apa yang firman Tuhan ajarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang hidup berpusat pada diri sendiri berhubungan sangat dekat dengan dunia. Oleh karena itu, kehidupan yang hidup menurut keinginan kita sendiri berarti kehidupan yang hidup dengan milik dunia, kehidupan yang hidup untuk tujuan dunia, dan kehidupan yang hidup dengan cara dunia. Mari kita melihat kembali di dalam kehidupan kita, dan mari bersama-sama kita hidup bukan untuk diri kita, melainkan hidup untuk tujuan Allah, melakukan kehendak Allah, dan sesuai dengan cara Allah yang ingin Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepada firman Allah yang akan membawa kita ke dalam pengenalan yang intim dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami diciptakan untuk rencana dan tujuan Allah yang mulia, agar hidup kami boleh menjadi berkat, agar hidup kami semakin hari semakin dibentuk untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kegiatan, juga pelayanan kami berdoa dimanapun kami berada, ketika kami juga akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara seiman yang lainnya. Tuhan memberkati, sehingga sungguh berkat rohani dari Allah boleh kami alami dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya itu jika ada pergumulan, masalah, beban berat yang sedang kami alami, sedang kami tanggung saat ini, kami juga percaya Allah yang maha baik akan memberkati kehidupan kami, akan menolong kami, dan akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, dan tetap sukacita. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.